Halo Sakti People, selamat datang di podcast Osmia Cerita Osforum FKM Undip. Semoga saat ini Sakti People dalam keadaan yang sehat ya. Halo Safety People, pada kesempatan yang bahagia ini, aku Krisanti Armanindita yang biasa dipanggil Ican dan rekan aku, Ana Syarani dan biasa dipanggil Ana. selaku host dari OPC yang akan menemani Safety People semua untuk mendengarkan cerita yang pastinya menarik dan juga informatif nih. Dari dua narasumber yang akan menemani kita selama perjalanan podcast dan merupakan anggota dari Osforum FKM Undip Angkatan 2024. Jadi ikuti terus ya podcast ini selama beberapa menit ke depan. Oleh karena itu, kita undang nih narasumber keren kita, yaitu ada Helmi Rahman dan Ismi Ismillah Almunsyah, selaku Project Officer di salah satu rangkaian acara besar di Osforum, yaitu rangkaian bulan K3 atau disebut dengan RBK 3. Halo guys. Halo. Oke, wah pastinya bakal menarik nih bahasan kita kali ini. Tanpa perlu basa-basi, yuk kita kenalan sama narasumber kita pada malam hari ini. Halo Helmi, halo Ismi, gimana nih kabarnya hari ini? Halo Ican, halo Ana, baik dong. Helmi gimana nih Hel malam ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, wah kabar kita berdua juga alhamdulillah baik nih. Nah, biar lebih akrab lagi nih sama Safety People yang ada di rumah, boleh nih dari Helmi dan juga nanti bisa dilanjutkan sama Ismi untuk memperkenalkan diri ke Safety People yang lagi dengerin nih. Oke, halo teman-teman. Halo Safety People, kenalin aku Helmi Rahman dari Osforum 2024. Oke, halo Safety People semuanya. Perkenalkan, aku Ismi Almunsyah dari Osforum 2024. Oke, baik, karena kita juga udah kenal lebih dalam nih sama Helmi dan juga Ismi, jadi kita lanjut ya. Ada beberapa pertanyaan yang akan kita tanyakan ke Helmi dan juga Ismi selaku PO kegiatan RBK 3. Yang pastinya akan menambah insight dan juga wawasan Safety People semua terkait dengan RBK 3. Oke, nah tanpa berlama-lama lagi nih, yuk langsung aja kita kepo ini. Nah, ngomong-ngomong tentang RBK 3 nih, RBK 3 itu merupakan singkatan dari rangkaian bulan K3 nih teman-teman. Nah, di rangkaian bulan K3 Osforum FKM Undip 2024 ini, kami melakukan kegiatannya berlandaskan dengan keputusan Menteri Ketenagakerjaan. Nah, jadi terdapat undang-undang yang menjadi landasan dari dilaksanakannya RBK 3 Osforum 2024. Benar banget nggak, Hel? Ya, benar banget sih apa yang disampaikan oleh Ismi tadi. Jadi, teman-teman, RBK 3 atau rangkaian bulan K3 ini merupakan bentuk partisipasi Osforum dalam memperingati bulan K3 nasional yang terselenggara setiap tahunnya. Jadi, RBK 3 ini bukan hanya diselenggarakan Osforum 2024 saja, tapi pada Osforum tahun-tahun sebelumnya itu juga sudah dilaksanakan, dilangsungkan RBK 3 juga. Jadi seperti yang sudah disampaikan oleh Ismi tadi, bahwa setiap tahunnya dari pemerintah Indonesia itu mengadakan bulan K3 nasional melalui Kementerian Ketenagakerjaan yang dicantumkan dalam Kepmenaker yang pada tahun ini tahun nomor 244 tahun 2023. Seperti itu. Nah, RBK 3 ini merupakan bagian dari departemen atau bagian dari program kerja dari Departemen Research and Development Osforum 2024. Seperti itu. Jadi secara umum RBK 3 ini memiliki tujuan untuk menyebarluaskan informasi dan budaya K3 kepada masyarakat luas
yang kami wujudkan dalam berbagai rangkaian kegiatan yang tentunya menarik dan juga mengedukasi masyarakat seperti itu. Oke, berbicara terkait tema ya teman-teman. Jadi sudah disinggung juga tadi di awal bahwasannya RBK 3 Forum 2024 ini memiliki dasar, yaitu Kemenaker nomor 244 tahun 2023 tentang petunjuk pelaksanaan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional tahun 2024. Di mana di dalam Kemenaker ini tertuang tema Bulan K3 Nasional pada tahun ini, yaitu budayakan K3, sehat dan selamat dalam bekerja, terjaga keberlangsungan usaha. Jadi pada intinya, setiap kegiatan yang nanti dilangsungkan dalam program kerja RBK 3 ini memiliki dasar tema dari tema Bulan K3 Nasional tahun 2024 tadi, seperti itu. Meskipun pada akhirnya nanti kami juga akan mewujudkan tema, memenuangkan tema-tema lain pada setiap rangkaian Bulan K3 atau pada setiap rangkaian kegiatan yang ada di RBK 3 tahun 2024 ini. Seperti nanti ada tema pada festival, ada juga tema pada Sekom, ada juga tema pada atau lebih ke arah ya materinya pada training K3 juga nanti akan ada tema untuk Semas. Tapi pada umumnya, pada intinya adalah kami akan selaras dengan tema Bulan K3 Nasional pada tahun ini. Seperti itu. Benar banget. Jadi meskipun nanti sudah ada tema nasional dari perayaan bulan K3, rangkaian bulan K3 OSH Forum tetap memiliki tema-temanya sendiri yang nantinya akan dispesifikasikan ke masing-masing berbagai rangkaian di rangkaian bulan K3, begitu teman-teman. Nah, secara garis besar tema pada RBK 3 ini akan juga sama tadi seperti yang sudah Helmi bilang, kayak selaras dengan tema bulan K3 Nasional 2024, dan budaya K3 ini masih menjadi topik utama dalam bulan K3 di tahun ini nih guys, sehingga akan banyak sekali kegiatan-kegiatan di dalam RBK 3 OSH Forum 2024 ini yang memiliki tujuan untuk mengenalkan dan juga memperkuat budaya K3 di berbagai kalangan masyarakat di Indonesia. Ya, betul banget. Mungkin sedikit menambahkan teman-teman bahwa pada tahun ini di RBK 3 2024 kami juga memiliki sebuah tagline, yaitu Commit to Safety, sebarkan budaya K3 hingga penjuru negeri. Jadi itu selaras dengan apa yang sudah disampaikan oleh Ismi tadi, bahwa pada tahun ini kami akan berusaha untuk berfokus pada penyebarluasan budaya K3 kepada masyarakat secara umum, seperti itu. Oke, jadi di RBK 3 OSH Forum 2024 ini memiliki 5 rangkaian nantinya teman-teman. Jadi rangkaian pertama itu ada Apelnas, yaitu Apel Nasional K3. Nah, Apelnas ini diadakan di bulan Januari sebagai bentuk memperingati perayaan bulan K3 Nasional. Nah, di Apelnas ini kami bekerja sama juga dengan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Jawa Tengah, sekaligus menjadi pembukaan untuk memperingati bulan K3 dan juga menjadi pembuka rangkaian bulan K3 OSH Forum 2024. Kemudian kami juga mengundang berbagai universitas yang memiliki concern di bidang K3 di berbagai universitas yang ada di Indonesia, kemudian juga dekan dan sivitas akademika serta para mahasiswa dan juga pelajar yang ada di Indonesia. Nah, setelah itu Apelnas ini sebagai bentuk pembuka untuk RBK 3 tahun 2024, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan OSHFest. Nah, di OSHFest ini itu ada 3 kegiatan teman-teman. Ada safety campaign volunteer yang dilaksanakan secara online, yang dimana kami mengundang para pelajar dan juga mahasiswa yang ada di Indonesia untuk sama-sama membudayakan K3 di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selain safety campaign volunteer, kami juga memiliki Twibon Contest, yaitu kompetisi untuk para pelajar dan juga mahasiswa untuk meningkatkan budaya K3 dan bagaimana implementasi K3 di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian OSHFest ini juga ditutup dengan OSH Fun Walk, yaitu kita sama-sama olahraga bareng gitu ya guys. Jadi nanti ada festival di Simpang 5 gitu di bulan Februari. Nah, selain itu juga ada Sasekom, yang dimana Sasekom ini kami mengusung 2 perlombaan, yaitu terdapat lomba esai dan juga lomba video kreatif, dimana target dari peserta lomba Sasekom ini yaitu juga pelajar dan juga mahasiswa di seluruh Indonesia. Menarik banget dong. Ya, tentu saja. Itu tadi sudah 3 rangkaian teman-teman. Rangkaian yang selanjutnya atau rangkaian yang keempat adalah training K3, sesuai dengan namanya. Di training K3 ini kami memberikan wadah bagi teman-teman
masyarakat umum, siapa saja yang tertarik untuk mendalami atau mungkin mencari informasi tambahan terkait dengan K3 di berbagai sektor kerja. Nah, teman-teman bisa ikut dalam program kerja atau rangkaian kegiatan training K3 ini. Di training K3 nanti kami akan menghadirkan sebuah tema, di mana pada tema ini kami akan memberikan spesifikkan materi yang akan ditrainingkan pada training K3 2024. Dan juga pada training K3 2024 ini kami juga akan menghadirkan berbagai macam sektor kerja yang bisa teman-teman pilih. Tentu saja di training K3 kami juga akan menghadirkan trainer yang berpengalaman dan juga berkompeten di bidangnya. Kemudian rangkaian kegiatan RBK3 ini ditutup dengan pelaksanaan seminar nasional atau Semnas, di mana pada Semnas atau seminar nasional pada tahun ini kami akan buka untuk umum, dan yang tidak kalah menarik adalah gratis. Jadi Semnas pada tahun ini akan terbuka untuk umum, siapa saja teman-teman masyarakat umum, siapa saja yang sekiranya tertarik tentang dunia K3 atau ingin berbincang-bincang dengan pembicara pada Semnas nantinya, itu bisa hadir pada seminar nasional yang akan kami selenggarakan pada bulan Juni nanti. Seperti itu. Untuk informasi lebih lanjut mungkin teman-teman bisa nanti akan memantau dan juga melihat informasi tambahan nanti di media sosial kami seperti itu. Oke, berbicara terkait dengan timeline atau waktu pelaksanaan. Jadi teman-teman, rangkaian bulan ketiga Forum 2024 ini kami selenggarakan secara garis besarnya dalam kurun waktu sekitar 6 bulan itu. Jadi berlangsung pada bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2024 ini. Di mana rangkaian bulan ketiga dibuka dengan pelaksanaan Apelnas atau Apel Nasional Bulan Ketiga Nasional Bulan Ketiga 2024 yang dilaksanakan pada Sabtu 13 Januari 2024. Jadi alhamdulillah pada Sabtu 13 Januari kemarin kami sudah melaksanakan Apel Nasional dengan baik seperti itu. Kami juga berhasil menghadirkan pembicara atau dari pihak Disnaker Trans dan juga sebagai langkah awal atau pembuka dalam rangkaian bulan K3 Nasional Forum 2024. Kemudian rangkaian yang kedua yaitu OS Festival kami selenggarakan dalam kurun waktu 16 Januari sampai dengan 18 Februari 2024. Di mana seperti yang sudah disampaikan oleh Ismi tadi bahwa kami akan ada 3 rangkaian pada OS Festival tahun ini, yaitu dimulai dengan adanya safety campaign volunteer yang kami laksanakan pada tanggal 16 Januari sampai 2 Februari 2024. Kemudian ada Tribun Kontes pada tanggal 2 Februari. Kemudian juga yang akhirnya akan ditutup dengan pelaksanaan OSIS Fun Walk di Car Free Day Simpang 5 Kota Semarang pada tanggal 18 Februari 2024. Jadi untuk teman-teman yang mungkin nanti warga Semarang atau siapapun mungkin anak Undip atau mungkin anak universitas lain yang sekiranya tertarik untuk ikut campaign bisa pantau terus media sosial kami seperti itu. Kemudian rangkaian kegiatan yang ketiga yaitu ada Smart Safety Competition atau SASECOM. SASECOM ini kami selenggarakan dalam kurun waktu 15 Januari sampai dengan 25 Maret 2024. Jadi pada SASECOM tahun ini kami akan membuka pendaftaran atau registrasi selama 2 batch. Mungkin informasi lebih detail teman-teman bisa kunjungi laman media sosial kami di Osforum FKM Undip ataupun di RBK3 Osforum seperti itu di Instagram. Mungkin lanjut nih. Oke, benar banget. Nah, selain itu, setelah SASECOM akan ada training K3 nih, teman-teman. Jadi, misalnya teman-teman penasaran tentang kayak gimana sih implementasi K3 di berbagai sektor gitu ya, gimana implementasi K3 di sektor manufaktur, di sektor pertambangan, di sektor migas, dan juga konstruksi. Jadi, nanti di training K3 kita akan belajar lebih dalam bagaimana implementasi K3 di masing-masing 4 sektor ini. Dan pastinya nanti kita akan menyediakan juga pembicara-pembicara yang sangat berkompeten, ASE yang sangat profesional di dalam bidangnya, kayak gitu teman-teman. Nah, untuk training K3 ini akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman ingin meningkatkan skill teman-teman di bidang K3, jadi text note untuk tanggalnya di tanggal 4 Mei 2024. Nah, setelah ada training K3, ada rangkaian penutup RBK3 tahun ini, yaitu ada seminar nasional K3. Nah, seminar nasional K3 ini dilaksanakan secara offline teman-teman dan akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024. Dan pastinya kita juga akan menghadirkan pembicara yang sangat-sangat keren, yang menginspirasi, yang bakal sharing banyak banget ilmu dan
menurut aku akan sangat bermanfaat bagi kita semua, apalagi untuk HSE muda seperti itu, untuk teman-teman yang pengen expert di bidangnya, di bidang HSE dan ataupun K3 ini, ataupun masyarakat umum yang ingin mencari tahu lebih dalam tentang bagaimana budaya K3, bagaimana implementasi K3 dan sebagainya. Aku sangat merekomendasikan teman-teman untuk datang di seminar nasional K3 di Juni nanti gitu. Nah, tentu saja di dalam persiapan sebuah proyek ya teman-teman, pasti ada tantangan yang berlalu lalang begitu. Nah, di tantangannya dalam mempersiapkan RBK 3 ini mungkin akan menjadi tantangan tersendiri bagi kami untuk bisa mengkoordinasikan berbagai divisi dan juga bisa memaintain setiap divisinya itu keberjalanannya, kemudian juga bagaimana progresnya dan sebagainya. Nah, selain itu juga karena kami bekerja sama dengan berbagai pihak, oleh karena itu penting banget untuk kami untuk bisa menjaga kolaborasi dengan puluhan partner, baik itu dari universitas, dari media partner, kemudian juga community partner, alumni, kemudian juga para pihak sponsorship dan sebagainya. Dan hal itu menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi kami dan juga bagi tim-tim kami, dan kami percaya juga kami memiliki tim yang sangat-sangat berkompeten di dalam bidangnya, sehingga yang tadinya kami anggap tantangan itu dapat terselesaikan satu persatu dan bahkan justru menjadi sebuah pelajaran baru gitu bagi kita untuk bisa meningkatkan skill, meningkatkan kompetensi kita dan juga memiliki teamwork yang baik seperti itu. Ya, betul banget apa yang disampaikan Ismi. Jadi mungkin tantangan di sini lebih mengarah ke koordinasi, teman-teman. Jadi koordinasi mungkin itu sebuah kata yang mungkin gampang untuk diucapkan tapi cukup sulit untuk direalisasikan. Betul. Jadi seperti yang sudah dipaparkan juga tadi di sebelumnya terkait dengan timeline. Jadi seperti yang teman-teman ketahui bahwa rangkaian bulan K3 ini cukup padat pada tahun ini, terlebih pada 3 rangkaian awal itu berlangsung dengan dalam waktu yang hampir berbarengan, teman-teman. Nah, makanya tantangan tersendiri bagi kami adalah bagaimana caranya untuk bisa membagi fokus pada ketiga rangkaian yang berlangsung dalam waktu yang hampir bersamaan tadi seperti itu. Terlebih lagi, seperti yang teman-teman ketahui bahwa saat ini kan kita sedang ada di kondisi liburan semester ya teman-teman. Jadi mungkin banyak dari teman-teman yang sedang berada di luar kota sehingga kita harus berkoordinasi secara online. Di tengah kesibukan teman-teman yang lain sampai saat berada di rumah atau mungkin teman-teman yang sedang beraktivitas seperti magang atau mungkin kegiatan lain. Mungkin tantangan tersendiri bagi kami adalah untuk berkoordinasi mempersiapkan siap rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan seperti itu. Jadi alhamdulillahnya kami di sini bukan hanya berdua teman-teman. Kami di sini ada tim inti. Itu yang pertama, di mana tim ini terdiri dari kami dan juga ada presiden, wakil presiden Osforum dan juga ada kepala departemen Research and Development. Jadi tim inti ini menurut kami sangat membantu untuk bisa monitoring, memberikan saran masukan selama keberjalanan dan persiapan di RBK 3 ini. Dan tentu saja yang tidak kalah penting adalah RBK 3 ini bukan hanya program kerja yang kami kerjakan berlima atau kami berdua saja, tapi RBK 3 ini merupakan program kerja yang dilaksanakan atau dikerjakan oleh seluruh anggota Osforum 2024. Jadi alhamdulillahnya kami di sini memiliki sumber daya manusia yang sangat berkompeten, berpengalaman dan juga tidak perlu dilakukan lagi kemampuannya untuk mempersiapkan siap rangkaian setiap program kerja seperti itu. Jadi alhamdulillah tantangan atau mungkin rintangan yang kami hadapi insya Allah kami yakin bisa kami lewati dengan adanya koordinasi dan kerjasama dari setiap anggota seperti itu. Oke, berbicara tentang manfaat, tentu saja akan banyak sekali manfaat teman-teman bagi teman-teman semua sobat chef yang ingin ikut berpartisipasi dalam program rangkaian bulan K3 Osforum 2024 ini. Dan yang pertama tentu saja teman-teman akan mendapatkan berbagai macam informasi menarik terkait dengan K3 yang mungkin sebelumnya teman-teman belum tahu tentang apa itu K3 melalui adanya RBK 3, melalui partisipasi teman-teman di RBK 3 Osforum 2024 ini teman-teman bisa mendapatkan banyak informasi, banyak wawasan, jadi tahu apa itu K3, apa itu pentingnya K3 dalam kehidupan sehari-hari. Lebih lanjut, melalui RBK 3 ini kami berharap bahwa kami bisa menyebarkan informasi dan budaya K3 kepada masyarakat, sehingga harapannya teman-teman semua nanti setelah berpartisipasi dalam RBK 3 tahun ini, teman-teman bisa
mengimplementasikan informasi atau ilmu K3 dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman bisa mengadopsi budaya-budaya K3 dalam kehidupan sehari-hari teman-teman, sehingga harapannya teman-teman bisa bekerja atau mungkin beraktivitas dengan lebih aman, lebih nyaman dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Nah, nggak cuma itu teman-teman benefit dari RBK 3 ini, melainkan juga aku percaya kalau misalnya kita ingin bisa berkembang lebih jauh, kita itu harus punya wadah yang bisa mendukung kita. Nah, aku percaya banget bahwa RBK 3 ini bisa menjadi wadah yang tepat bagi teman-teman untuk bisa ngedevelop diri teman-teman, terutama bagi teman-teman yang ingin belajar tentang K3. Kenapa? Karena kami juga menyediakan training K3, kami menyediakan berbagai lomba yang itu membahas tentang budaya K3 dan bagaimana implementasi K3 di kehidupan sehari-hari dan sebagainya. Dan di dalam training K3 yang kami tawarkan juga, kami memiliki pembicara-pembicara yang berkompeten, trainer-trainer yang berkompeten yang sudah profesional di masing-masing sektornya. Jadi teman-teman semuanya jangan takut untuk misalnya kayak belum tahu sama sekali tentang K3, pengen ikut kayak itu, nggak apa-apa banget gitu ya. Kalau misalnya teman-teman masih belum tahu tentang K3, teman-teman bisa langsung ikut kegiatan-kegiatan yang ada di dalam RBK 3, bisa disesuaikan dengan kemampuan teman-teman juga. Kalau misalnya teman-teman pengen belajar lebih dalam tentang K3, bisa join training K3. Misalnya pengen cari tahu tentang K3 secara umum dulu, bisa datang di Semnasnya, atau pengen berlomba lewat esai ataupun poster kreatif, bisa langsung join di Sasekom kayak gitu. Banyak kegiatan-kegiatan di K3 ini yang kami kemas secara kreatif juga. Jadi jangan lupa untuk join RBK 3. Oke, nah di RBK 3 tahun ini cukup banyak nih inovasi yang dihadirkan oleh teman-teman dan juga tim-tim dari RBK 3. Nah, jadi tim-tim di RBK 3 ini sudah merancang berbagai konsep kegiatan yang pastinya nggak cuma kreatif dan menarik juga, tapi outstanding dan lumayan berbeda gitu ya. Jadi kita kayak coba analisis dulu kira-kira teman-teman sukanya kayak gimana dan kita akan hadirkan itu. Jadi kalau misalnya teman-teman penasaran nanti bakal kayak gimana, jadi ikuti aja teman-teman ya. Jangan lupa follow juga IG-nya. Nah, di antaranya tuh di OSH Festival tahun ini kita itu mengadakan atau menghadirkan safety campaign volunteer, jadi dilaksanakan secara online. Jadi akan jauh lebih banyak yang bisa ikut, dan alhamdulillah antusiasme untuk safety campaign volunteer ini juga sangat tinggi dari seluruh pelajar dan mahasiswa yang ada di Indonesia. Kemudian selain itu untuk di Sasekom tahun ini kami juga menghadirkan perlombaan yang menarik dan cukup diminati oleh pelajar-pelajar dan juga mahasiswa, yaitu berupa perlombaan esai dan juga perlombaan poster kreatif. Jadi kalau misalnya teman-teman lumayan penasaran ataupun lumayan pengen nyobain nih lomba-lomba esai atau lomba poster kreatif gitu ya, bisa langsung aja untuk join Sasekom. Dan kebetulan banget hari ini dan sekarang ini lagi dibuka pendaftarannya gitu ya teman-teman. Jadi buruan daftar sebelum ditutup nanti. Nah, selain itu di training K3 juga kami nanti akan memperdetail kembali untuk tema-temanya di berbagai masing-masing sektor itu. Gitu. Ya, betul banget apa yang disampaikan oleh Ismi tadi. Jadi tahun ini kami coba untuk menghadirkan berbagai macam inovasi yang sekiranya bisa lebih menarik perhatian dan antusiasme dari teman-teman semua, itu baik itu mahasiswa, pelajar maupun masyarakat umum. Jadi nanti bisa diperhatikan aja, bisa dipantau terus melalui media sosial kami seperti itu. Oke, berbicara terkait dengan harapan teman-teman selayaknya program kerja pada umumnya, kami tentu berharap semoga RBK 3 tahun ini bisa berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang sudah kami konsepkan, sesuai dengan konsep acaranya, begitu juga sesuai dengan tampilan kegiatan yang sudah kami rencanakan. Kemudian yang tidak kalah penting adalah kami berharap tujuan dari pelaksanaan RBK 3 tahun ini bisa tersampaikan, bisa terrealisasi dengan baik, dan juga tersampaikan kepada seluruh peserta RBK 3 tahun ini. Di mana perlu teman-teman ketahui juga bahwasanya RBK 3 ini merupakan bagian dari Departemen Research and Development, di mana tupoksi salah satunya dari Research Development ini adalah untuk mengedukasi atau menyampaikan informasi-informasi K3 kepada masyarakat umum. Sekaligus juga
meningkatkan kesadaran akan pentingnya penerapan budaya K3 pada masyarakat. Jadi harapannya tentu melalui RBK 3 tahun ini informasi-informasi atau budaya K3 bisa tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Masyarakat harus tahu bahwasannya budaya K3 itu ada. Budaya itu bukan hanya tentang kesenian daerah, budaya bukan tentang tarian-tarian daerah saja, tapi juga ada nih budaya K3 yang mana K3 harus bisa kita implementasikan, bisa kita realisasikan dalam kehidupan sehari-hari sebagai sebuah budaya seperti itu. Jadi harapannya tentu itu adalah tujuan utama dari penyelenggaraan RBK 3 pada tahun ini. Jadi kami berharap itu bisa terlaksana atau terrealisasikan atau tersampaikan dengan baik kepada masyarakat secara luas. Kemudian yang tidak kalah penting adalah seperti yang sudah kami sampaikan tadi di awal bahwa RBK 3 tahun ini berlangsung dalam kurun waktu yang cukup lama, selama 6 bulan. Jadi kami berharap semoga seluruh kepanitiaan, seluruh Forum 2024 khususnya bisa tetap teguh komitmennya, bisa tetap memiliki semangat yang kuat untuk mempersiapkan dan melaksanakan RBK 3 pada tahun ini. Kami di sini berdua bukan sebagai pemilik dari RBK 3, melainkan mungkin kami di sini mewakili saja, mewakili Forum 2024, karena pada dasarnya RBK 3 ini merupakan program kerja bersama dari Forum 2024. Jadi kami berharap, kami juga yakin bahwasannya seluruh Forum 2024 seluruh teman-teman bisa tetap teguh, bisa tetap semangat untuk bekerja sama dan berkoordinasi dalam mempersiapkan dan juga melaksanakan setiap kegiatan dalam rangkaian bulan ketiga Forum 2024 ini. Itu. Benar banget apa yang Helmi katakan ya. Nah teman-teman, nah selain itu juga harapan kami dengan adanya RBK 3 ini itu bisa memberikan impact yang sangat luas kepada masyarakat Indonesia, kepada pelajar, kepada para mahasiswa dan berbagai segmentasi masyarakat yang kita ketahui banyak sekali masyarakat-masyarakat yang ada di Indonesia, mereka bisa lebih sadar, lebih more awareness tentang budaya K3 dan bagaimana pengimplementasian budaya K3 itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga mereka tidak lagi memiliki mindset bahwasanya K3 itu hanya dalam ruang lingkup industri seperti itu. Tapi K3 itu juga ada loh di sekitar kita dan mudah dan akan selalu kita implementasikan begitu tentang budaya K3 ini. Dan tidak hanya itu, harapannya dengan adanya RBK 3 ini kita juga bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan budaya K3 tidak hanya untuk masyarakat juga tapi untuk teman-teman Forum 2024 karena RBK 3 ini tidak hanya menjadi wadah bagi kami untuk memberikan impact banyak kepada masyarakat Indonesia tapi bagi kami sendiri untuk meningkatkan kompetensi kami di dalam teamworknya, di dalam bekerja sama dengan tim, komunikasi, dan bagaimana kita bisa meningkatkan kita sebagai calon HSE di masa depan itu bisa lebih berkompeten dan profesional di bidangnya, seperti itu. Jadi semoga RBK 3 ini bisa memberikan banyak sekali manfaat untuk teman-teman Forum dan berbagai masyarakat yang ada di Indonesia. Seperti itu, Ichan dan Ana. Oke, terima kasih. Wah, ternyata keren banget ya, menarik banget rangkaian bulan K3 ini. Bener-bener kayak di luar ekspektasi gitu loh. Kalau misal aku jadi safety people mah nggak usah pikir panjang, nggak usah banyak pertimbangan, langsung daftar nih RBK 3. Ya, bener banget. Bener banget nih, so buat selfie people yang lagi nonton atau dengerin podcast ini, jangan ragu-ragu ya buat daftar dan ikut rangkaian kegiatan yang diselenggarakan oleh Forum. Oke, dari aku dan juga Ana mengucapin thank you banget nih buat Helmi dan juga Ismi yang udah bersedia membagikan pengalamannya selaku PO dari RBK 3. Semoga bisa jadi motivasi ya buat safety people di rumah dan juga buat safety people nih buat semakin tertarik gitu buat meramaikan RBK 3 Forum 2024. Sekali lagi, aku dan juga Ana mau ngucapin terima kasih buat Helmi dan juga Ismi yang udah sharing pengalamannya di sini. Semoga sehat selalu ya Helmi dan juga Ismi. Sampai jumpa di lain waktu. Sampai jumpa teman-teman semuanya. Sampai jumpa. Terima kasih.
Gimana nih teman-teman Safety People semua? Keren banget gak sih sharing dari Helmi dan juga Ismi tadi? Pastinya akan banyak nih ilmu yang bisa diambil dan bermanfaat buat teman-teman semua. Terlebih lagi Safety People yang tertarik sama rangkaian bulan ketiga OSH Forum 2024. Bisa banget nih kepo-kepoin dan sharing atau menghubungi Helmi dan juga Ismi. Jadi buat teman-teman Safety People semua, jangan lupa buat stay tune terus dan dengerin podcast OPC OSH Forum FKM Undip. Bisa juga baca artikel OPJ di semua media sosial OSH Forum FKM Undip. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian. Oke, bener banget nih teman-teman. Pokoknya stay tune terus segala update tentang OPC ya. Nah, aku, Krisantiatum Anindita, dan juga rekan aku, Mana Syarani? pamit undur diri. Dan jangan lupa untuk tetap stay safety dan juga stay healthy ya. Sampai jumpa di podcast OPC selanjutnya. Commit to safety, keep healthy, let's chance for zero accident.